Halo mahasiswa yang saya cintai, PPKU IPB Angkatan 57. Jumpa kembali dengan Hadi Susilo Arifin. Salam inovatif agriculture. Mata kuliah Pertanian Inovatif IPB 10C. Pada minggu ke-9, saya akan mengangkat topik pertanian cerdas, pertanian masa depan. Learning outcome pada minggu ini, kita harapkan bahwa setelah mahasiswa mempelajari kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengeksplor ragam teknologi yang mendukung praktek-praktek pertanian cerdas dan kaitannya dengan industri pertanian 4.0, teknologi informasi dan komunikasi modern, robotika, drone, dan kecerdasan buatan. Diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan untuk mendorong mahasiswa bisa berinovasi sesuai dengan bidang pertanian yang ditekuninya. Berbicara pertanian cerdas, maka suatu keniscayaan sebagai pertanian masa depan. Pertanian cerdas merupakan konsep baru yang mengacu pada pengelolaan pertanian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi modern, robotika, drone, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, sekaligus mengoptimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Internet of Things, IoT, menyediakan cara untuk mengukur dan mengontrol faktor pertumbuhan pada industri pertanian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh, misalnya untuk penggunaan irigasi, teknik perairannya, untuk penggunaan pupuk, pestisida, dalam berbagai aspek di industri pertanian. Teknologi yang tersedia untuk petani pada pertanian cerdas, kita bisa lakukan dengan 6 faktor. Yang pertama adalah sensor. Di sini bagaimana suatu identifikasi terhadap lahan, jenis tanah, kondisi air, pencahayaan, kelembaban, dan pengaturan suhu yang merupakan terkait dengan iklim pertanian. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak. Solusi perangkat lunak khusus yang menargetkan jenis pertanian tertentu atau platform IoT. Konektivitas yaitu bagaimana penggunaan seluler, kemudian long range, di mana menggunakan power yang rendah tapi juga bisa menjangkau pekerjaan-pekerjaan pada area yang lebih luas. Yang keempat adalah lokasi terkait dengan penggunaan GPS, satelit, dan lain-lain untuk mengidentifikasi posisi pelaksanaan pekerjaan dari pertanian itu sendiri dilakukan di mana semua bisa dipantau dengan peralatan ini. Yang kelima adalah robotika, penggunaan traktor otonom, yaitu traktor tanpa pengemudi, tanpa awak, dan juga dilakukan untuk berbagai macam fasilitas pemrosesan dalam produksi pertanian dalam arti luas. Dan yang terakhir keenam adalah analisis data, bagaimana solusi analisis mandiri dengan pipeline data yang secara luas dan khususnya untuk solusi-solusi di hilir dalam arti tidak hanya on-farm, tapi juga untuk analisis data pada aspek-aspek yang ada di off-farm. Nah, berbekal alat tersebut, petani dapat memantau kondisi lapangan tanpa harus turun ke lapangan dan membuat keputusan secara strategis untuk keseluruhan pertanian atau untuk satu komoditas saja. Nah, faktor pendorong dari pertanian cerdas sekali lagi adalah IoT. Nah, ini menghubungkan mesin cerdas dengan sensor yang terintegrasi di pertanian untuk membuat proses pertanian berbasis data dan mengaktifkan data. Mari kita lihat
siklus pertanian cerdas yang berbasis IoT. Inti dari IoT adalah data yang dapat diambil dari berbagai hal dan dikirimkan melalui internet. Yaitu internet. Nah, untuk mengoptimalkan proses pertanian, maka perangkat IoT yang dipasang di pertanian harus mengumpulkan dan memproses data dalam siklus yang berulang yang memungkinkan petani bereaksi dengan cepat terhadap masalah yang muncul dan perubahan kondisi di sekitarnya. Dari siklus pertanian cerdas ini, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah pengamatan. Dari sensor yang merekam data pengamatan dari tanaman, ternak, kondisi fisik, biologis, ya, apakah tanah, atmosfer, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, diagnostik. Bagaimana nilai sensor diumpankan ke platform IoT yang di-hosting di cloud, ya, dengan aturan dan model keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Juga hal ini disebut dengan logika bisnis, yang memastikan kondisi objek yang diperiksa dan mengidentifikasi kekurangan atau kebutuhan apapun. Yang ketiga adalah keputusan. Setelah masalah terungkap, pengguna dan atau komponen berbasis pembelajaran mesin dari platform IoT menentukan apakah perlakuan khusus lokasi diperlukan, dan jika demikian, yang mana. Baru terakhir adalah tindakan. Nah, setelah evaluasi dan tindakan pengguna berakhir, siklus ini akan berulang dari awal. Mari selanjutnya, mahasiswa yang saya cintai, kita melihat bahwa untuk masalah pertanian, solusi dari IoT kita bisa lihat dengan dua bidang utama di pertanian yang dapat dilakukan oleh IoT ini. Yang pertama adalah pertanian presisi, yang kedua adalah peternakan ternak presisi. Konsep pendekatan berbasis IoT yang membuat pertanian lebih terkontrol dan akurat. Maka pertanian presisi ini juga memperlihatkan tumbuhan dan ternak mendapatkan perlakuan yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Ditentukan oleh mesin dengan ketepatan yang prima. Pertanian presisi memungkinkan keputusan dibuat per meter persegi atau bahkan per tanaman atau per komoditi. Dengan mengukur variasi dalam suatu lahan secara tepat, petani dapat meningkatkan efektivitas pestisida, efektivitas pupuk, atau menggunakannya secara selektif. Tentang pertanian ternak presisi, nah, teknik pertanian cerdas memungkinkan peternak lebih baik dalam memantau kebutuhan individu hewan dan menyesuaikan nutrisi mereka, sehingga mencegah penyakit dan dapat meningkatkan kesehatan hewan itu sendiri. Aplikasi IoT nirkabel untuk memantau lokasi, kesejahteraan, dan kesehatan ternak. Nah, dengan informasi tersebut, dapat mengidentifikasi mana hewan yang sakit, mana yang perlu kita perhatikan lebih intensif, sehingga dapat dipisahkan hewan-hewan yang sakit tadi dari komunitasnya, dari kelompoknya, untuk mencegah penyebaran penyakit itu sendiri. Kita lihat bahwa di dalam greenhouse atau rumah kaca, maka di dalam pertanian cerdas, di sini telah dilakukan otomatisasi yang begitu sophisticated, begitu canggih. Kita lihat saja, misalnya pada rumah kaca tradisional, mengontrol parameter lingkungan melalui intervensi manual atau mekanisme kontrol proporsional. Dan ini mengakibatkan hilangnya produksi, kehilangan energi, dan peningkatan biaya tenaga kerja. Tapi sebaliknya, pada rumah kaca pintar, ya, smart greenhouse, ini digerakkan semuanya oleh IoT. Memantau serta mengontrol iklim mikro, menghilangkan kebutuhan akan intervensi manual.
Berbagai sensor dikerahkan untuk mengukur parameter lingkungan sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman yang ada di dalam greenhouse itu sendiri. Sehingga data tersebut dapat disimpan dalam platform berbasis cloud untuk memproses dan kontrol lebih lanjut. Intervensi manual diusahakan seminimal mungkin. Karena itu di sini banyak sekali regulator digunakan, apakah untuk mengontrol kelembaban udara, untuk mengontrol suhu, untuk mengontrol irigasi, dan kondisi-kondisi lainnya secara otomatis. Ketika kita berbicara pertanian cerdas, maka tidak terlepas dengan agricultural drones, drone pertanian. Nah, pertanian ini merupakan salah satu sektor yang memanfaatkan penggunaan drone. Bagaimana drone ini bisa menghubungkan antara kondisi di tanah dan kondisi di udara. Ya. Kemudian, drone juga melakukan penilaian kesehatan tanaman, irigasi, pemantauan tanaman, penyemprotan hama dan penyakit ya, untuk tanaman. Kemudian proses penanaman itu sendiri, serta analisis tanah dan analisis lahan, dan juga bidang-bidang lainnya. Kemudian drone mengumpulkan citra multispektral, thermal, dan visual saat dia terbang. Data yang dikumpulkan memberikan info-info kepada petani, wawasan tentang berbagai matriks. Apakah itu indeks kesehatan tanaman, penghitungan tanaman dan prediksi hasil, pengukuran tinggi tanaman, pemetaan penutupan kanopi dan penutupan lahan, pemetaan kolam-kolam berbadan air atau kolam air ruang terbuka biru yang ada di lapangan, juga laporan tentang guideline, panduan-panduan, bagaimana pengukuran stockpile, pengukuran klorofil, kandungan nitrogen di dalam tanaman, pemetaan drainase, pemetaan penyebaran gulma, dan lain sebagainya. Nah, pertanian cerdas berbasis IoT ini tidak hanya mentargetkan operasi pertanian dalam skala besar, dapat juga menambah nilai-nilai yang muncul dalam pertanian seperti praktek di pertanian organik, pertanian dalam skala keluarga, termasuk membiarkan atau membudidayakan ternak tertentu, menumbuhkan jenis tanaman tertentu, dan pelestarian varietas tertentu, atau bagaimana kita menciptakan suatu produk yang berkualitas lebih tinggi. Dan juga meningkatkan pertanian yang sangat transparan bagi konsumen, masyarakat, dan kesadaran pasar. Mahasiswa yang saya cintai, di gambar ini kami memberikan contoh bagaimana smart agriculture dipraktekkan dengan penggunaan GPS mapping dalam precision agriculture. Dan di sini kita memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, menurunkan risiko polusi lingkungan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Informasi lebih jauh, lebih lengkap bisa diklik dari link YouTube yang kami sajikan di layar ini. Dan di sini juga contoh lain bagaimana penggunaan robot dalam produksi pertanian. Sebenarnya dilakukan mulai dari penyiapan lahan, penanaman, kemudian kontrol tanaman terhadap hama dan penyakit, sampai dengan pemanenan. Hal ini semua dikerjakan oleh pesawat, oleh alat tanpa awak, yang kita sebut dengan sistem robotik. Selanjutnya, kita melihat bahwa di dalam pertanian cerdas juga kita melakukan Internet of Food and Farm 2020. Dan ini bermula bahwa Internet of Things dan Internet of Medical Things, ya, IoT dan IoMT, ini berkembang. Lalu, kenapa tidak untuk dilakukan untuk Internet of Food? Dan hal ini proyek diinisiasi oleh proyek Komisi Eropa Internet of Food and Farm 2020 atau kita sebut dengan IOF 2020. Ini merupakan
bagian dari Horizon 2020 Industrial Leadership, di mana mengeksplorasi melalui penelitian dan konferensi secara reguler tentang potensi teknologi IoT untuk industri pangan dan pertanian di Eropa. Nah, IoT telah memupuk keyakinan bahwa jaringan cerdas, sensor, aktuator, kamera, robot, drone, dan perangkat terhubung lainnya akan membawa tingkat kontrol dan pengambilan keputusan otomatis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sektor pertanian. Nah, ini memungkinkan ekosistem inovasi yang langgeng di bidang industri pertanian ini. Berikutnya, kita juga melihat bagaimana praktek penggunaan robot di dalam proses pengolahan pangan. Ya, di sini dilakukan semua dengan robotic system dan juga mulai dari on-farm hingga off-farm. Ketika di lapangan, bagaimana proses pemanenan, bagaimana memilih warna buah yang sudah layak panen dengan intensitas warna tertentu, dengan tone warna tertentu, semua dilakukan melalui sistem robotik. Dan ini sudah banyak juga dipraktekkan dalam beberapa kegiatan pertanian cerdas di Indonesia. Ketika kita berbicara pertanian cerdas, tidak lepas dengan istilah revolusi hijau ketiga. Pertanian cerdas digerakkan oleh IoT membuka jalan menuju ke revolusi hijau ketiga. Nah, setelah revolusi pemuliaan tanaman dan genetika yang kita sebut dengan revolusi hijau kedua, maka muncul revolusi hijau ketiga. Revolusi pada aplikasi gabungan teknologi analitik berbasis data, di mana peralatan pertanian presisi, IoT, analitik data besar atau kita sebut dengan big data, lalu kendaraan udara tidak berawak atau kita sebut dengan drone, robotika, dan lain-lainnya. Nah, revolusi pertanian cerdas ini, penggunaan pestisida dan pupuk akan turun. Di lain pihak, efisiensi secara keseluruhan dalam bidang pertanian akan meningkat. Sehingga teknologi IoT akan memungkinkan penelusuran makanan yang lebih baik, di mana kita bisa meningkatkan keamanan pangan. Ya, bagaimana hal ini bermanfaat bagi lingkungan, terutama penggunaan air yang lebih efisien di bidang pertanian. Lalu menghasilkan produksi pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan berdasarkan pendekatan yang lebih tepat dan hemat sumber daya. Di bidang peternakan misalnya, di sini dapat mewujudkan impian bagaimana dapat memberi makan populasi manusia yang dimungkinkan akan terjadi ledakan jumlah penduduk menjadi 9,6 miliar pada tahun 2050 yang akan datang. Nah, mari kita lihat mahasiswa yang saya cintai bagaimana di IPB. IPB telah meluncing IPB 4.0. Hal ini dilatar belakangi dari teori Malthus di mana laju pertumbuhan produksi pangan seperti deret hitung. Sementara laju pertumbuhan konsumsi pangan seperti deret ukur. Sehingga peningkatan produktivitas adalah keniscayaan. Pada revolusi hijau pertama, dilakukan intensifikasi pertanian. Hal ini terjadi pada tahun 1960-an. Dan IPB sendiri telah memunculkan program-program antara lain bimbingan massal kita sebut dengan BIMAS dan intensifikasi massal kita sebut dengan INMAS. Pada revolusi hijau kedua, di sini bagaimana peningkatan ya, pemuliaan tanaman dan genetika begitu pesat. Dan pada akhirnya di revolusi hijau ketiga, di mana revolusi pertanian cerdas, di sini kita tahu penggunaan pestisida dan pupuk akan turun. Sementara, sekali lagi, efisiensi produksi pertanian secara keseluruhan akan meningkat. Dan disinilah IPB mengusung IPB 4.0 atau kita sebut dengan Agro Maritime 4.0 atau 4.0. Mahasiswa yang saya cintai, mari
kita melihat bagaimana karakter IPB. Ada 3 kata kunci: inovasi, inspirasi, dan integritas. Credo IPB atau moto IPB sendiri adalah Inspiring Innovation with Integrity. Inovasi yang menginspirasi dengan integritas. Mari kita lihat inspirasi. Sebenarnya banyak ide IPB dalam bidang pendidikan dan pertanian yang merangsang berbagai pihak telah mengadopsi dan mengembangkannya lebih lanjut. Contohnya, tadi saya sudah menyebutkan adanya Bimas Inmas di bidang pertanian pada era tahun 60-an, kemudian diikuti dengan adanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan, dan juga SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Ini merupakan terobosan-terobosan dari IPB di bidang pendidikan yang menginspirasi perguruan tinggi lain untuk menirunya. Bahkan dijadikan kebijakan nasional. Inovasi, proses pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk barang, jasa, proses, atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah yang penting. Dan kalau kita lihat bahwa tahun 2008 sampai 2018 ada 450 inovasi yang prospektif. Nah, ini kurang lebih 39,6% dari total inovasi paling prospektif, yaitu dari penilaian Business Innovation Center atau BIC. Dan IPB mempelopori inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini. Integritas, bagaimana kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen IPB. Ini kepercayaan publik kepada IPB begitu tinggi. Di dalam IPB sendiri, internal IPB, muncul modal sosial yang kuat. Dan akhirnya, dengan demikian, memunculkan beragam inovasi-inovasi yang dilahirkan dari kampus IPB. Selanjutnya, bagaimana kita melihat IPB 4.0 dengan pemikirannya, gagasan, dan implementasinya pada smart agriculture. Dari gambar ini, mahasiswa semua bisa melihat bagaimana implementasi itu dilakukan di IPB. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Revolusi Industri 4.0 dan respon IPB di sini telah dilakukan bagaimana tantangan pembangunan agromaritim dan konsep agromaritim 4.0 oleh IPB. Kemudian pertanian era digital 4.0 juga memperlihatkan karakter pertanian yang berkelanjutan dan pendidikan pertanian di era digital ini. Di bidang perikanan dan kelautan 4.0 bisa ditunjukkan melalui smart fishing, precision aquaculture, dan smart processing. Sementara itu, pembangunan peternakan berkelanjutan 4.0 ditunjukkan dengan aplikasi teknologi digital pada industri peternakan. Sementara itu, di bidang kehutanan, menuju kehutanan 4.0, Internet of Things untuk pengelolaan hutan. Implementasi teknologi 4.0 pada konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Di lain pihak, menuju era kedokteran hewan digital 4.0, ini merupakan inovasi biomedika kedokteran hewan, di mana dilakukan layanan rumah sakit hewan, pendidikan berbasis webcam, dan lain sebagainya. Dan juga smart food, nutrition, and health. Dan lebih lanjut, bisnis ekonomi dan sosial 4.0 menuju revolusi industri 4.0 yang lebih humanis. Peranan human capital pada era revolusi industri 4.0. Mahasiswa sekalian, mari kita lihat praktek-praktek pertanian cerdas. Salah satunya adalah bertani secara hidroponik. Hidroponik sendiri merupakan pengetahuan tentang cara bertani atau bercocok tanam tumbuhan dan tanaman dalam media yang bukan tanah. Dalam hal ini digunakan medianya adalah air sebagai hara
dan juga sebagai medium pembawa campuran hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Nah, kata hidroponik sendiri berasal dari hydro atau air dan ponos kerja, yaitu suatu budidaya dengan menggunakan media air. Hal ini dicetuskan oleh Dr. W.F. Gehrig pada tahun 1930. Tentu sudah lama sekali. Tapi booming penggunaan hidroponik pada beberapa dekade terakhir, terutama ketika dimunculkan adanya precision farming system. Dari hal ini, mari kita lihat dua slide ini sebenarnya merupakan dua foto yang saya ambil pada waktu saya berada di Jepang. Di sebelah kiri merupakan budidaya aeroponik dengan menggunakan tanaman Hebikuri atau timun ular karena bentuknya yang memanjang. Mahasiswa sekalian bisa melihat di situ ada buah timun ya, di bawah tajuk yang panjang, karena itu disebut timun ular. Kemudian leher batang dari tanaman yang ditahan di atas box, perakarannya menjuntai di dalam box, kemudian nutrisi diberikan secara berkala dengan sprinkler yang disemprotkan secara otomatis dan diatur secara computerized. Sementara pada bagian kanan, ini merupakan rumah kaca hidroponik dengan tanaman bayam atau horenso, dengan semua kondisi dibuat sedemikian rupa sehingga bayam ini bisa diproduksi kapan saja, ya, pada 4 musim di negara Jepang. Nah, beberapa hal kita bisa tahu bahwa cara hidroponik ini banyak dipergunakan untuk memproduksi bunga-bungaan, ya, seperti carnation, gladiol, dan chrysanthemum. Tentu juga bunga-bunga yang lain. Dan hidroponik bunga-bungaan ini lebih banyak diusahakan oleh negara Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Perancis, Inggris, Jerman, dan Swedia. Dan sekarang tentu beberapa negara lain juga mengikuti perkembangan teknik budidaya bunga melalui sistem hidroponik. Sementara hidroponik sayuran banyak diusahakan di Jepang, Arab, serta Israel, dan juga Indonesia. Terutama beberapa dekade ini, di Indonesia bermunculan perusahaan-perusahaan pertanian hidroponik khususnya untuk produksi sayuran. Mahasiswa yang saya cintai, secara sekilas saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa yang biasa digunakan di dalam teknik hidroponik, yaitu yang pertama static aerated technique, kemudian ada nutrient film technique atau kita kenal dengan NFT, ebb and flow technique, yang keempat ada deep flow technique, dan kelima adalah aerated flow technique. Secara sekilas saja, untuk yang pertama, sistem ini sering disebut juga sebagai sistem pasif karena tidak menggunakan tenaga dari sumber energi luar untuk menyalurkan air ke daerah perakaran tanamannya. Sistem yang kedua, nutrient film teknik, merupakan metode budidaya yang akar tanamannya berada di lapisan air dangkal yang tersirkulasi dengan menggunakan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Pada ebb and flow teknik, di sini digunakan teknik ebb atau air surut dan flow, di mana tanaman dialiri larutan nutrisi dengan cara pengenangan secara berkala, untuk kemudian genangan larutan nutrisi tersebut dialirkan kembali ke tangki atau ke bak penampungan larutan nutrisi. Dan yang keempat, depth flow technique atau DFT ini, di mana larutan nutrisi yang memiliki kedalaman berkisar 4-6 cm disirkulasikan melalui daerah perakaran menggunakan pompa air maupun dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Dan yang terakhir, aerated flow technique atau AFT merupakan modifikasi dari sistem DFT, di mana larutan nutrisi diperkaya dengan oksigen dengan menggunakan pompa udara atau dengan teknik tertentu seperti the Japanese Kiowa Hyponica technique. Mari kita lihat bagaimana keuntungan
bertani secara hidroponik. Yang pertama kita lihat bahwa nutrisi dan air dapat diakses setiap saat karena memang kita menggunakan media air. Yang kedua, tidak perlu pengolahan tanah. Ketiga, tidak perlu rotasi tanaman. Yang keempat, hasilnya seragam dan kualitasnya lebih tinggi. Dan ini yang merupakan produksi bersih. Dan yang keenam, tenaga kerjanya lebih efisien. Yang ketujuh, lebih mudah dalam pemeliharaannya. Yang kedelapan, lebih mudah dalam mengganti tanaman baru bila diperlukan. Dan keuntungan terakhir yang kesembilan, dapat merupakan tempat dan cara untuk memperbaiki kualitas tanaman. Di sini saya ingin memperlihatkan implementasi smart agriculture dalam pertanian perkotaan yang juga teknologinya atau aplikasi hidroponik dilakukan di sini. Kita bisa melihat, ini kita sebut sebagai arkologi, di mana bangunan ini mempraktekkan urban farming dengan sistem pertanian cerdas, di mana dia mampu menyediakan pangan, energi, dan air, dan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungannya. Dan ini dipraktekkan penggunaan lahan secara efisien ke atas pada bangunan-bangunan pencakar langit atau high-rise building. Dan mari kita lihat contoh lainnya, di mana praktek precision farming juga dilakukan di dalam hidroponik, ya, suatu industri hidroponik sayuran yang dilakukan di dalam ruang atau indoor dengan sistem vertikal, di mana praktek ini benar-benar menggunakan precision farming system dan dilakukan di negara-negara yang maju. Meskipun demikian, di Indonesia sudah dimulai beberapa anak-anak muda dengan startup-nya pada skala tertentu mempraktekkan pertanian-pertanian perkotaan dengan sistem serupa. Kemudian kita lihat berikutnya, di mana saya pernah mengunjungi di kota Fukuoka, Jepang pada tahun 2012 pada gedung yang disebut dengan ECROS Mall. Ini memiliki suatu penanaman pada 14 teras bertingkat pada gedung itu. Di saat pertama kali ditanam, terdapat 76 spesies tanaman dengan jumlah individu pokok tanamannya adalah 37.000. Tapi 10 tahun kemudian, pada saat saya ke sana, saya mendapatkan informasi pada signboard yang berwarna merah ini. Pada saat itu, jumlah tanaman terdiri dari 120 jenis. Jadi ada peningkatan dari 76 ke 120. Dan jumlah pokok tanamannya sendiri ada 40.000 batang. Dan bahkan terakhir ini saya mendapatkan informasi di ECROS sudah ada 50.000 batang pohon. Kembali bahwa ECROS ini di tengah-tengah kota metropolitan Fukuoka yang banyak gedung pencakar langit merupakan suatu oase. Tapi yang paling menarik bahwa landscape demikian terinisiasi imajinasi-imajinasi pada Hanging Garden di Babilonia dan juga pemandangan-pemandangan sawah berteras Tegalalang di Bali. Berikutnya saya ingin menunjukkan pengalaman di Indonesia, merupakan praktek smart technology untuk landscaping dalam bentuk wall garden atau live wall atau juga kita sebut dengan vertical garden. Dan ini merupakan suatu kerja kolosal dari 101 mahasiswa Himpunan Arsitektur Lanskap IPB yang dilakukannya dalam satu hari pada luasan 3.600 meter persegi yang berlokasi di gedung parkir training center BCA dan Hotel Aston yang berada di Sentul City, Kabupaten Bogor. Dan
ini merupakan slide-slide terakhir. Saya ingin memperlihatkan bahwa di Johor, Malaysia, sedang dibangun Forest City, kota hutan. Di mana ini juga merupakan duplikasi dari Shenzhen-nya Asia Tenggara. Karena Johor memang dekat dengan Singapura, sementara Shenzhen berada di Hong Kong. Dan kota baru ini mempromosikan kota futuristik yang cerdas dan hijau yang menggabungkan lingkungan, teknologi, dan teknologi mutakhir untuk menciptakan ekosistem ruang kerja yang ideal. Lebih rinci bisa diklik pada link YouTube ini, tapi pada intinya praktek kota hutan ini juga menerapkan smart agriculture dan precision farming, terutama untuk budidaya tanaman, penghijauan gedung-gedung secara vertikal. Dan ini merupakan slide terakhir. Saya ingin menunjukkan suatu kota hutan yang diklaim pertama di dunia, sedang dibangun di China Selatan menggunakan energi terbarukan. Dan ini akan diresmikan pada tahun ini, 2020. Di mana arsitek kota ini adalah Stefano Burri dari Italia. Dan sebenarnya, kalau kita lihat Indonesia dengan IKN, Ibu Kota Negara, yang akan dibangun di Kalimantan Timur, Bappenas sedang merencana dan merancang menjadikannya sebagai kota hutan atau forest city. Tentu saja bahwa lingkungan IKN saat ini, kondisi existingnya memang ada dalam hutan, dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan secara existing sebagai landscape hutan. Nah, dalam pembangunannya nanti tentu bisa saja ada pendekatan-pendekatan dengan modifikasi tertentu dan gedung-gedung tingginya akan dihiasi dengan vertical garden, tanaman, pohon, dan lain-lain yang akan dengan menggunakan sistem pertanian cerdas dan terutama dipraktekkan dengan precision farming. Saya kira ini minggu ke-9 disampaikan dan sampai bertemu kembali pada kuliah minggu ke-10. Mahasiswa yang saya cintai, demikian materi saya pada minggu ke-9. Sampai jumpa pada minggu ke-10. Salam inovatif agriculture.